Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala mudwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku salimatu sholihin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Tri-Air channel global dimanapun kita berada, dalam murojaah kita yang berikutnya pada hadis yang ke-12, mudah-mudahan dalam kesehatan lindungan rahmat Allah dan kelak dalam syafaat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Murojaah yang ke-12, hadis dari Arba'in Nawawi. Al-hadisus sani ngasyaro an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh hakada. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dengan perkataan hadis Rasulullah SAW, bagian dari baiknya keislaman seseorang adalah dilihat dari seseorang itu keislamannya meninggalkan sesuatu yang tidak maidaih, yang tidak bermanfaat, pandai menyelektif ataupun kemutuan sesuatu yang lebih ke potensi kapasitas yang lebih baik. Jadi, orang Islam kapasitasnya diberikan wilayah yang sangat luas oleh Allah, mengingat nabinya sendiri adalah rahmatan lil alamin, pembawa segala, pembawa cinta, pembawa keselamatan, pembawa keberkahan, membawa jalan menuju seluruh jalannya para nabi serta jalannya para rasul, nikmat, hidayah dan seterusnya, kapasitasnya sehingga sampai di akhirat pun khairu ummatin ukhrijat linnas, yang di situ tuh apik-apike menungsa yaitu umat Rasulullah. Kapasitas yang luar biasa ini kok kalau difasilitasi oleh Allah dengan kapasitas yang tinggi, kalau kita ukur dengan ukuran tinggi, dalam kalau ukurannya dalam, luas kalau ukurannya adalah kapasitas. Jadi ya bagaimana potensi-potensi keislaman kita ataupun grafik dalam meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Menyindirkan pada kita, Islam itu bercita-cita boleh apa tidak. Kalau melihat yang kayak gini, ya ada cita-cita. Orang mau melakukan manfaat ataupun tidaknya karena di dasarnya adalah himmatul aliyah. Makosid yang di situ itu luhur, tujuan, cita-cita yang luhur. Karena Nabi kita adalah rahmatan lil alamin, maka umatnya itu manusia dan alam sekitar, manusia dan sesama manusia, manusia kepada diri sendiri, yang awal adalah manusia dengan Tuhannya. Pertama adalah Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam diberi ilmu wa 'allamal Adam asma'a kullaha. Ya, diberikan nama-nama, dikenalkan nama-nama Allah supaya ta'arif dulu, mengenalnya. Jadi ada manusia dan alam sekitarnya.
yang terdiri dari banyak elemen yang kontribusinya ataupun di mana manusia dengan alam bagi manusia itu sendiri. Ini ada yang tergerak, tersentuh dari pembicaraan kita. Silakan Anda siapa Mas, boleh. Ini sebelah yang tersinggung dengan manusia. Nek membahas manusia pasti ada yang kurang nyaman sih ya. Kenapa? Nyaman, kenapa enggak nyaman? Kalau kita enak nyaman, hidup itu nyaman kan? Hidup itu nyaman kan? Manusia? Iya. Tidak. Kenapa enggak nyaman kita manusia? Manusia itu pola pikirnya kan selalu mencari sesuatu. Iya. Dia kan tidak nyaman. Loh, nyamannya bagaimana? Kok mengaku dirinya nyaman itu salah. Manusia dari pagi harus ini, siang, kok nyaman? Manusia itu nyaman kan? Itu bohong kalau manusia nyaman. Artinya kenapa kok Anda bisa mengatakan kita manusia itu tidak nyaman? Ya jadi nyaman lah. Lah Anda nyaman enggak? Saya iya. Nyaman. Tidak. Loh, Anda manusia tidak. Sebentar saya ngomong dulu. Saya harus ngomong dulu. Manusia tidak nyaman bagaimana? Pagi-pagi harus disuruh bangun tidur. Harus jengking. Lalu kalau perlu lagi matahari terbit, langsung jengking lagi. Matahari di atas jengking. Apa itu enggak nyaman? Itu kayak gini maksudnya. Maksudnya gimana? Apa itu nyaman? Ya jangan nyaman. Manusia kok diperbudak seperti itu. Anda nyaman. Nyaman enggak nyaman? Ya makanya saya pertanyakan. Manusia dan alam sekitar, manusia dan alam sebelah, manusia dengan prinsipnya, manusia dengan pengetahuannya memang tinggi, tapi manusia dengan pengetahuannya itu juga harus nyaman. Anda tidak dinyamankan oleh manusia. Tidak ya. Manusia yang nyaman adalah manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar dengan manusia dan ilmu pengetahuan. Berarti Anda mengatakan bahwa kalau saya dengan manusia, saya membuat manusia nggak nyaman. Sama juga manusia dengan setan nggak nyaman. Manusia itu berhubungan ya. Pertama adalah mengenal Tuhannya. Bentar. Sehingga manusia dengan Tuhannya. Terus manusia dengan alam semesta, alam sekitarnya. Manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam sebelahnya. Ya kan? Manusia dengan dirinya sendiri dulu. Lalu manusia dengan, berarti alam saya disampingkan, diakhirkan. Ya karena manusia dengan ilmunya. Nah, ilmunya mengenal saya. Iya, harus. Terus kalau Anda itu tidak berguna bagi ilmu itu, boleh tidak nyaman lagi kan kamu? Tidak berguna, ya ditinggalkan. Buat apa ngurusi? Artinya kayak potensi manusia dengan wilayah kapasitas yang luas, maka manusia itu ada kesinambungan manusia dengan alam sekitar. Manusia sangat berpotensi pada alam sekitar pada manusia. Manusia dengan dirinya sendiri, manusia dan keilmuannya. Contoh, mana saya itu belajar dari PAUD, TK dan seterusnya, kan berilmu lah ya. Maka manusia dengan ilmunya. Artinya ilmu itu bagi saya bagaimana, saya dengan ilmu itu bagaimana. Kesinambungannya. Kalau toh tidak nyambung berarti kan tidak nyaman. Kalau manusia dengan alam sekitar tidak nyambung, juga tidak nyaman. Manusia dengan Anda tidak nyaman sama sekali. Justru itu. Itu yang kita tidak perlu pakai yang tidak nyaman. Tapi sebagai manusia itu dengan saya juga nyaman-nyaman saja. Iya kan? Enggak. Nyaman. Dengerin dulu saya. Manusia dengan alam
apabila tidak sefrekuensi, manusianya tidak nyaman. Tidak nyaman. Terus manusia dengan bangsa Anda nyaman. Anda nyaman enggak dengan manusia? Makanya saya bikin orang itu tidak nyaman. Enggak. Tanpa harus Anda itu melakukan sesuatu rutinitas Anda, manusia dengan Anda, bangsa Anda, nyaman enggak Anda? Tidak kan? Tinggalkan saja kan? Sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak menyamankan. Artinya tinggalkan yang tidak memfrekuensi, yang tidak satu vibrasi getaran. Tapi kan manusia seperti itu jarang yang melakukan itu. Lagi ngobrol makanya kita tidak jarang, makanya dari itu manusia yang mempunyai, yang merasa tidak nyaman dengan saya, tapi merasa juga asik dengan saya. Itu banyak. Karena sefrekuensi, segetaran. Iya. Satu aliran Iya. Ya, manusia banyak seperti itu. Jadi aku lagi membahas manusia dan ilmu itu sendiri. Kalau tidak sefrekuensi dengan ilmunya pun tidak nyaman. Maka di sini itu lebih kejelian pada analisa berpikir ataupun analisa batin, rasa dan jangan menganalisa pikir, saya nggak punya pikiran. Maka ini judulnya kalau dengan kamu itu manusia dan alam sekitar kok tidak nyambung, tidak sevibrasi dan tidak aktual lah, intinya tidak nyaman. Tidak nyaman bagi manusianya. Ada perasaan tidak nyaman. Tapi saya tidak merasakan nyaman, tidak nyaman. Aku kanda karo kowe, aku kanda karo alam sekitar. Karena manusia dengan alam semesta, manusia dengan sesama, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan pertama ya dengan Tuhannya, ya kan? Dengan utusan Tuhannya. Baru berakselerasi, berkolaborasi, minimal kepada maksimal. Nah, pertanyaan ini Anda juga tidak jawabnya dengan tidak jelas. Manusia dengan alam Anda, manusia dengan bangsa Anda, kalau tidak sefrekuensi batinianya, dia tidak nyaman kan? Saya ya gak nyaman. Saya gak nyaman. Kamu nggak bisa jawab, wis lu nggak jawab gimana? Orang jauh. Ya bisa. Kalau manusia tidak sefrekuensi, saya ya tidak nyaman, manusia jadi nyaman. Oke, gue. Kalau tidak sefrekuensi dengan bangsa Anda tidak nyaman, manusia yang nyaman. Manusia yang nyaman. Tapi ketika manusia merasa frekuensi dengan saya, ya saya walaupun tidak nyaman, tapi manusia saya nikmati itu. Apabila satu frekuensi pun Anda tetap tidak nyaman. Tidak nyaman. Rahasia kenapa tidak mau nyaman dengan manusia? Itu tidak boleh dikatakan. Ya kan, aku. Oh ya tidak boleh. Ini rahasia saya. Karena kamu tidak bisa jawab. Tidak, saya bisa menjawab. Nah, ini jangan menjawab. Karena manusia itu adalah istimewa. Istimewa di bidang apa? Enggak tahu, kami enggak tahu istimewanya di mana. Kelebihan manusia. Iya. Lebihnya luar biasa kok. Apa? Manusia, iya, yang saya dengar dari pimpinan saya bisa merasakan, kalau manusia bisa merasakan getaran-getaran daripada alam sekitar, bisa merasakan getaran dari Tuhannya, bisa merasakan getaran-getaran sesamanya, itu manusia. Dan bisa juga merasakan getaran-getaran saya. Itu istimewanya. Saya hanya merasakan getaran-getaran yang sefrekuensi saja. Itu saya. Oh, tahu. Pintar kamu. Iya kan? Tidak salah, ini salah. Ini bohong lah. Ini pintar kamu memang itu ya. Nah, bisa menjawab dua. Istimewa, manusia itu bisa merasakan getaran yang kayak gini. Memang manusia dengan alam semesta harus satu komitmen. Saya dengar itu harus. Iya, satu komitmen. Iya. Satu komitmen dengan alam semesta, komitmen dengan sesama, komitmen dengan Tuhannya, dengan utusan Tuhannya. Selaras. Katanya harus sejalan. Harus sejalan ya. Iya. Itu istimewanya. Iya. Memang
ada perasaan kayak gitu, tak kala tidak sejalan kan tidak nyaman kan dalam diri manusia. Kamu bukan manusia, makanya saya bocorkan. Nikmat bener manusia ya. Iya, saya bocorkan, manusia kan gelisah, tidak nyaman. Lalu Tapi kegelisahan itu karena itu adalah satu getaran dengan ini, saya tidak bisa merasa kegelisahan itu. Saya hanya bisa merasa kegelisahan itu adalah ketika dia satu frekuensi dengan saya. Kalau manusia merasakan kegelisahan itu dengan tidak nyambung dengan apa yang dengan alam itu, saya tidak merasakan itu. Ya iya, kamu ya bodoh. Iya banget manusia ya. Iya. Saya hanya diberi fasilitas satu getaran yang sefrekuensi dengan saya. Yo, kurang ajar ini manusia. Ini harus saya laporkan ke atas. Boleh laporkan ke atas. Oh, nikmat bener manusia. Kurangnya nggak nyaman kalau Anda dengan manusia ya. Nggak akan nyaman. Nggak pernah. Tapi saya harus bernyaman-nyaman saja. Saya boleh. Mangga lapor. Kayak gitu ya. Jadi manusia dengan alam sekitar juga harus satu bahasa alam itu tidak pakai logat dan apa, hanya dengan getaran. Getaran adalah bahasa alam itu sendiri. Dan hukum alam abadi, disitulah manusia dengan alam semesta harus ada kesinambungan. Tatkala tidak ada kesinambungan, maka tidaknya tinggalkan yang tidak sefrekuensi itu, tidak tinggalkan yang tidak gelombang vibrasi itu. Tatkala kita menggetarkan satu tujuan, terus menyimpan sesuatu yang tidak diinginkan, biasanya kita akan mengalami keraguan-raguan apa dan seterusnya. Kalau alam itu diam tanpa bahasa seperti kita harus diam, itu penting, menyendiri itu penting, menyepikan itu penting. Dan ini siapa boleh masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Adanya di sini itu min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Mutu dan tidak bermutunya Islam seseorang adalah seorang Islam itu, orang itu pandai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemanfaatan itu ya nyaman menurut satu pendapat simpelnya, menurut kita ya nyaman. Kenyamanan itu dikarenakan tidak menyimpan duri ataupun sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, tadi ada obrolan sedikit tentang alam sebelah, dan Anda manusia dengan alam, baik alam di bumi ataupun alam atas, kan kayak gitu ya. Bisa ceritakan tentang kesinambungan manusia dengan alam semesta dulu, apa alam semesta dengan manusia? Yang mendahului itu siapa? Karena cara-cara kayak gini, antara telur dengan ayam, duluan mana? Menurut Abu Nawas ya duluan ayam, karena ayam sebenarnya yang mendahului itu juga alam sendiri. Yang mendahului alam itu sendiri. Alam memberikan getaran-getaran itu sendiri, kita manusia merespon apa tidak? Merespon setiap hari menggunakan unsur alam. Apakah ketika bernafas itu bukan unsur alam? Iya, nafas yang kita hirup pun unsur alam itu sendiri. Jadi yang dari induksinya adalah alam dulu, kita manusia merespon apa tidak,
Kalau tidak merespon apa ditinggalkan begitu saja? Tidak. Memang sabar ya. Sabar, ikhlas, tawakal, yakin, dan ridho. Apalagi Tuhan. Ya kayak gitu kan ya. Iya. Anda Apalagi yang menciptakan. yang menciptakan ciptaannya saja begitu sabarnya ya ke manusia kayak gitu. Nah, jadi kalau kita manusia menyadari ke Sang Pencipta, udah otomatis manusia dengan alam sekitar, manusia dengan dunia lain itu sudah spontanitas apa tidak? Tetap bertahap ya kayak gini. Tadi ada kalau iblis ma'rifat pada Allah, hakikat pada Allah, tidak mau pakai lantaran. Ya. Kalau manusia ma'rifat kepada Allah, ya harus lewat nabinya. Artinya, jangan merasa sudah mengenal Allah, tidak perlu ada nabi-nabian. Contoh pada waktu disuruh sujud pada Nabi Adam, dia lebih menyombongkan diri. Saya tidak butuh fasilitas tanpa wasilah, tanpa pelantara, karena saya sudah ma'rifat, sudah hakikat. Jadi kalau mengenal Allah tidak juga mengenal Rasulnya, maka ma'rifat hakikatnya si iblis. Alam pun membenarkan kayak gitu ya. Bertahap adalah dua harus dipegang oleh manusia ya. Alhamdulillah. Jadi tetap mengenal guru mengenal guru pada sahabat, dari sahabat ke Rasulullah kepada malaikat Jibril dan ke Allahnya. Nah, kalau sudah kayak gitu, mengenal Allah. Contoh, pembawa cinta Nabi saya mencintainya, lalu dikonfirmasi di like. Itu kan kesinambungan. Cinta ini dibalas oleh Rasulullah karena Rasulullah itu sangat mencintai umatnya ya. Saya mencintai dan saya istiqomahkan rasa cinta itu. Akhirnya dikonfirmasi. Respon alam bagaimana? Respon alam. Ya, dan bahagia dan sangat mendukung dengan segalanya ya. Terus dan menjaganya. Terus mengenal Allah pangeran saya istiqomahkan rasa Tuhan saya Allah. Saya istiqomahkan dalam bentuk rasa tanpa harus berzikir lesan, tanpa harus menampakkan gerakan-gerakan ke rasa itu. Respon Anda? Seperti itu juga.